Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu standar penting dalam dunia rekayasa perangkat lunak yang menjadi sebuah acuan bagaimana menentukan kualitas sebuah sistem dapat diukur secara objektif dan terstruktur, yaitu ISO 9126, model kualitas perangkat lunak. Materi ini disusun untuk membantu kamu memahami bagaimana kualitas perangkat lunak dapat diukur, dievaluasi, dan ditingkatkan secara sistematis. Pada bab kali ini, dalam dunia teknologi informasi, kualitas bukanlah hanya sekedar pelengkap, tetapi ia adalah fondasi. Tanpa kualitas, sebuah sistem hanyalah kode yang cepat rusak, sulit dipelihara, dan membuat pengguna kehilangan kepercayaan. Faktanya, banyak proyek perangkat lunak gagal bukan karena ide yang salah, tetapi karena kualitas yang diabaikan. In the next 4 to 5 years, we will see 100 years of technological change and the impact it has on the economy. Untuk menjawab masalah itu, International Organization for Standardization dan International Electronical Commission memperkenalkan sebuah kerangka kerja global yang menjadi pedoman dalam menilai dan meningkatkan mutu software. Standar itu dikenal sebagai ISO 9126. Tujuannya sederhana, namun krusial, menjadikan kualitas sebagai sesuatu yang bisa diukur, dikelola, dan ditingkatkan, bukan sekedar konsep abstrak. ISO 9126 ini pertama kali dirilis pada tahun 1991 dan kemudian diperbarui pada tahun 2001 yang menjadi 4 bagian utama. Yang pertama ada model kualitas perangkat lunak, yang kedua ada metrik eksternal, yang ketiga ada metrik internal, yang keempat ada kualitas dalam penggunaan. Melalui pembagian ini, ISO 9126 menciptakan fondasi konseptual yang kuat, menghubungkan antara aspek teknis, performa sistem, dan pengalaman pengguna akhir. Standar ini dibuat bukan hanya untuk pengembang, tetapi juga untuk manajer proyek, pengguna, dan evaluator. Tujuan utamanya agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang arti perangkat lunak berkualitas. Secara umum, fungsinya mencakup menyediakan kerangka evaluasi kualitas perangkat lunak dari sisi fungsional maupun non-fungsional, menjadi dasar bagi pengukuran kualitas yang objektif dan konsisten, membantu organisasi dalam melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Yang terakhir, memudahkan komunikasi antar tim, terutama dalam menetapkan kebutuhan kualitas yang menjadi acuan audit mutu atau sertifikasi produk perangkat lunak. Model ini memiliki 6 karakteristik utama yang bersama-sama membentuk definisi kualitas perangkat lunak. Mari kita bahas satu persatu dengan ringkas tapi jelas. Yang pertama ada functionality. Kemampuan sistem menyediakan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan. Subkarakteristiknya mencakup suitability, accuracy, interoperability, security, dan compliance. Yang kedua ada reliability atau keandalan, menunjukkan seberapa stabil perangkat lunak dalam kondisi yang beragam, termasuk maturity, fault tolerance, dan recoverability. Yang ketiga ada usability atau kemudahan penggunaan. Berbicara tentang pengalaman pengguna, seberapa mudah sih sistem dapat dipahami, dipelajari, dan dijalankan. Subkarakteristiknya mencakup understandability, learnability, operability, dan attractiveness. Yang keempat, ada efisiensi, mengukur hubungan antara performa dan sumber daya yang digunakan, mencakup time behavior, resource utilization, dan capacity. Kelima, ada maintainability atau kemudahan pemeliharaan, yang menilai seberapa mudah sih software dapat diperbaiki, diubah, dan diuji. Subkarakteristiknya mencakup analyzability, changeability, stability, dan testability. Yang keenam, ada portability atau portabilitas, kemampuan sistem untuk digunakan di berbagai platform dan lingkungan yang berbeda. Subkarakteristiknya meliputi adaptability, instability, coexistence, dan replaceability. Keenam aspek ini saling terhubung. Satu sisi melemah, maka keseluruhan kualitas ikut menurun.
ISO 9126 ini memastikan semua aspek dapat diukur secara konsisten. Nah, lanjut, standar ini juga mengklasifikasikan metrik menjadi 3 pangkat pengukuran. Yang pertama, ada metrik internal, berkaitan dengan struktur dalam perangkat lunak, seperti kode desain dan dokumentasi. Contohnya, kompleksitas siklomatik, rasio komentar, atau modularitas. Kedua, ada metrik eksternal, mengukur perilaku software saat dijalankan, seperti waktu respon, konsumsi memori, atau tingkat kegagalan. Dan yang terakhir, ada metrik kualitas dalam penggunaan, yang didasarkan pada pengalaman pengguna nyata, mencakup efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Ketiganya bersifat hierarkis. Kualitas internal memengaruhi kualitas eksternal, dan kualitas eksternal menentukan kualitas yang dirasakan pengguna. Nah, ngomong-ngomong kelebihan dan keterbatasan, setiap standar juga memiliki dua sisi. Kelebihan ISO 9126 ini, kerangka penilaian yang jelas dan terukur, dapat diterapkan di berbagai proyek akademik maupun industri, memudahkan perbandingan antar sistem secara objektif, mendukung pengembangan berorientasi kualitas bukan sekedar fungsi. Namun ada juga keterbatasannya, seperti tidak menyediakan rumus pasti untuk setiap metrik, perlu adaptasi sesuai konteks proyek, belum mencakup aspek modern seperti keamanan cyber dan privasi data. Beberapa karakteristik juga seperti attractiveness dan understandability sulit diukur secara kuantitatif. Nah, sebelum kita mengimplementasikannya ke dunia nyata, ada beberapa tahapan sistematis yang perlu diikuti. Ini bukan hanya soal teori, seperti yang pertama ada identifikasi kebutuhan kualitas, di mana kita menentukan aspek yang paling penting bagi organisasi. Yang kedua, pilih karakteristik yang relevan, yang berfokus pada aktor yang benar-benar berpengaruh pada pengguna bisnis. Yang ketiga, merancang metrik pengukuran, menetapkan indikator terukur seperti waktu respon, tingkat error, atau efisiensi sumber daya. Yang keempat, lakukan evaluasi dan pengujian. Kumpulkan semua data empiris untuk menilai performa dan keandalan sistem. Yang kelima, analisis hasil dan tingkatkan kualitas secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, kualitas software bukan hanya dinilai, tetapi juga dikelola dan ditingkatkan dengan metode yang konsisten. ISO 9126 ini telah menjadi salah satu tonggak penting dalam manajemen kualitas perangkat lunak. Ia membantu kita memahami bahwa kualitas bukan hanya tentang fitur yang berfungsi, tetapi tentang keandalan, efisiensi, kemudahan, dan daya adaptasi sistem secara menyeluruh. Meskipun kini telah diperbarui menjadi ISO 25010, versi ini juga tetap menjadi dasar utama fondasi bagi penelitian, pembelajaran, dan penerapan standar kualitas modern. Sekian dan terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa pelajari versi lanjutannya untuk memahami bagaimana standar kualitas perangkat lunak terus berevolusi mengikuti perkembangannya zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say this model so they can predict decades into the future. Artificial intelligence. They will take control. The world's largest, most powerful rocket. Superhuman AI that could take over the world. Elon Musk's Starship. In the last 0.1% of the entire human history, we invented all technology. In the next 4 to 5 years, we will see 100 years of technological change and the impact it has on the economy and society. In 2001 was the first year that humans generated more data in a single year than in the entire history of humanity together. Is this becoming reality?